Kalau mikroskop tuh nyambung dari loop ya, mikroskop optik ya. Susunan dua lensa lah kira-kira gitu sederhananya ya. Susunan dua lensa, kita punya lensa objektif, kemudian lensa okuler, atau biasanya di literatur berbahasa Inggris disebutnya eyepiece, yang nempel yang dekat ke mata gitu ya. Nah, misalnya seperti ini, kita punya panjangan. Ini matanya di sini. Okuler, kemudian ini objektif, dua-duanya lensa positif. Nah, misalnya kita punya lensa objektif yang fokusnya di sini. Ini fokus gitu ya. Nah, jadi tadi ada yang ngobrolin tentang ruang ya, ruang benda, ruang bayangan. Nah, sekaligus mungkin barangkali ada yang lupa. Itu kira-kira seperti ini ya. Kalau lensa itu, ya, ngingetin yang lupa. Mungkin kayak saya lama nggak ngajar optik gitu ya. Itu biasanya lupa kalau lama nggak ngajar kan. Ini lensa positif misalnya. Ya, ini misalnya di sebelah sini depan, kemudian di sebelah sini belakang. Nah, di sini fokus, dua kali fokus, dua kali fokus. Ini salah satu alat bantu ya, cara membantu kita memudahkan anak-anak itu pakai nomor ruang tadi kan, karena nanya di ruang berapa. Ini pakai angka Hindu Arab. Untuk yang hijau ini adalah ruang benda, nomor ruang benda ya, nomor ruang benda pakai warna hijau. Saya pakai warna biru dan pakai angka Romawi untuk nomor ruang bayangan. Ini satunya di sini, dua untuk bayangan, tiga untuk bayangan, dan ini 4 untuk bayangan. Segitu. Ini nomor ruang bayangan. Dan berlaku nomor ruang benda plus nomor ruang bayangan, sama bayar juga. Itu sama dengan 5 ya. Nah, itu kayaknya belajar di SMP deh kita ya. Nah, ini tadi ada yang bertanya tentang nomor ruang. Nah, kembali ke sini. Nah, kan sama mikroskop itu kan tujuannya kita gunakan untuk menghasilkan perbesaran kan ya. Jadi bayangan yang hasilkan lebih besar. Jadi benda yang dari objektif ini dua kalinya ya, dua kali fokus objektif, pasti harus ada di bendanya, ada di ruang 2 ya, ruang 2-nya di sini. Jadi bendanya di sini. Nah, berarti nanti bayangannya itu ada di ruang 3. Ini dua kali fokus objektif, berarti bendanya nanti bayangannya, sorry mas, itu ada di sini. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Nah, misalnya kita tarik garis dulu. Nah, gitu ya. Nah, gitu masalah. Pokoknya ketemu aja di situ ya. Jadi ini bayangan nyata ya. Bayangan nyata. SOB. Yang ini S aksen objektif. Nah, ini yang jadi SOK. Nah, maka ini fokusnya ya katakanlah di sini. Gitu. Karena kan dia harus di ruang 1 ya, jatuhnya di ruang 1-nya okuler karena si okuler itu bertindak sebagai loop gitu ya. Gitu. Nanti dibentuk bayangannya oleh si apa namanya? Okuler ya. Itu dia nggak ketemu, kita perpanjang gitu ya, nanti ketemu perpanjangannya. Nah, karena yang ketemu itu perpanjangannya, maka bayangannya maya. Gitu. Jadi salah satu saya biasanya menegaskan ya, bayangan nyata itu gimana sih dibentuknya? Nah, bayangan nyata itu dibentuknya ketika sinarnya berpotongan. Gitu. Jadi kalau di lensa otomatis sinar pantul, makanya bayangan nyata pasti di belakang lensa. Gitu. Kalau cermin, sinar bias, maaf, kalau lensa sinar bias itu ke belakang, jadi berarti
bayangan nyata di belakang. Sementara kalau cermin kan yang berpotongannya sinar pantul. Jadi mantul kan balik arah ya, balik berarti ke depan. Jadi bayangan nyata di cermin itu di depan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah S. Jadi ini yang tadi kita sebut pakai huruf D. Nah, gitu ini saya biasanya membedakan seperti itu gitu ya. Karena yang sering anak-anak saya sih ya, sering salah itu kalau saya langsung sebut ini S aksen gitu. Salahnya itu jadi mereka lupa gitu, lupa tandanya. Makanya saya siasati dengan begini, ini S aksen okuler dan ini nanti sama dengan minus D. D-nya itu bilangan positif yang jarak dari sini ke situ gitu. Yang tadi kita sebut istilahnya adalah jarak akomodasi gitu. Udah itu aja kayaknya ya teorinya, karena perbesarannya gimana? Perbesarannya nyontek aja. Nyontek di mana? Nyontek di loop dengan tambahan yang di sini di objektif, S aksen objektif dibagi S objektif. Nah, ini loop, persis loop. Jadi kita contek aja kayak tadi PP per fokus, fokusnya si okuler ditambah dengan PP dibagi dengan D. Itu. Saya lebih senang ingat ini sih. Nah, special case nanti tinggal di ini aja. Special case yang mana? Misalnya tanpa akomodasi, berarti kan D-nya di titik jauh. Ya, titik jauhnya berapapun nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya matanya normal, berarti titik jauhnya tak hingga kan? Nanti di sini jadi nol gitu ya. Jadi nggak ada bagian ininya. Nah, kalau matanya normal, berarti D-nya di titik dekat normal. Sorry, maaf. Kalau akomodasi maksimum, berarti D-nya di titik dekat. Berarti yang sebelah sini satu. Gitu. Ya, itu mikroskop ya. Ada diskusi dulu, ada pertanyaan, ada tambahan, ada mungkin yang berbeda. Oke, itu mikroskop seperti itu, mikroskop optik. Nah, teropong. Nah, kalau teropong itu harusnya sih lebih mudah lagi. Teropong itu susunan lensa seperti seperti mikroskop, hanya bedanya adalah bendanya itu benda jauh, gitu kan? Dia spesial untuk benda jauh. Jadi ini lensa positif, ini lensa positif juga. Nah, ini objektif, ini okuler. Nah, bedanya dengan ini teropong ya, atau teleskop, teropong bintang. Nah, bedanya adalah dengan mikroskop adalah kalau teropong itu fokus objektifnya lebih besar dibanding okuler. Kebalikan dari mikroskop. Kalau mikroskop itu fokus objektifnya lebih kecil dari fokus okuler gitu ya. Nah, gitu. Teropong dipakai untuk melihat benda jauh. Karena benda jauh berarti S objektifnya itu tak hingga. Karena S-nya tak hingga, otomatis nanti S aksen objektifnya itu akan sama dengan F, bayangan yang dibentuk oleh objektif itu akan jatuh di fokus, gitu ya, fokus. Ini bayangan yang dari lensa objektif, gitu ya. Nah, ini jatuhnya nih fokus. Nah, kemudian nanti dibentuk bayangan akhir si okuler, gitu ya. Ini matanya di sini, matanya biru lah. Gitu ya. Matanya di situ, sini misalnya sama seperti tadi, ini harus jatuh di ruang satu kan. Ini misalnya fokusnya di sini. Misalnya fokus okuler. Gitu. Nah ini seperti itu, belok gitu ya, fokus okuler. Nah, yang umum kita bahas adalah kasusnya untuk teropong itu biasanya adalah karena dengan asumsi penggunaan teropong itu durasi yang lama, biasanya lebih banyak kita bahas untuk kondisi tanpa akomodasi. Nah, kalau tanpa akomodasi berarti nanti D-nya itu di titik jauh. Kalau matanya normal, maka kita punya PR-nya tak hingga kan? Berarti D-nya tak hingga gitu. Jadi ya S-aksennya tak hingga, S-aksen okulernya tak hingga. Nah, terus kalau S-aksennya tak hingga, apa konsekuensinya? Ya, konsekuensinya berarti SOK-nya itu adalah FOK. Gitu. Berarti ini adalah SOK dan sama dengan FOK kalau tanpa akomodasi. Memang kondisinya biasanya dibahas itu. Perbesaran anggulernya adalah kalau misalnya ini alfa, ini misalnya beta, sebetulnya yang namanya perbesaran sudut itu adalah kayak tadi lagi ya, ini beta dibagi dengan alfa, kita dekati dengan tangan beta dibagi tangan alfa. Jadi tangan betanya itu, ini misalnya nih, Y gitu ya, berarti Y per beta, Y per tangan beta itu Y per SOK ya. SOK-nya sama dengan FOK, jadi langsung aja deh. Untuk kasus yang spesial aja.
Nah, kalau tangan alfa Y per FOB. Nah, jadi ketemu kan, ini kan yang ibu-ibu suruh anak-anak ngapalin ya. Ayo ngaku. Jadi perbesarannya perbandingan fokus gitu ya. Ya gitu. Udah selesai. Teropong bintang. Jadi kalau tadi Ibu ada yang nanya tentang panjang, nah panjang kan tinggal dilihat itu. Pengadat ini panjangnya berarti jarak dari sini S aksen objektif ditambah dengan SOK kalau mikroskop. Nah, kalau teropong bintang yang barusan kita bahas berarti kan karena ini FOB yang ininya SOK-nya sama dengan FOK berarti ya jumlah fokusnya aja gitu ya. Itu teropong bintang. Kalau teropong bumi gimana? Ya sama dengan teropong bintang cuman kalau teropong bintang kan bayangan akhirnya itu terbalik ya. Bayangan akhir terbalik kan nggak enak tuh kalau dipakai teropong bintang buat nonton bola gitu ya di stadion gitu kan, bayangan akhirnya terbalik, jadi kepala pemain bolanya itu di bawah, kakinya di atas gitu kan, upside down gitu. Nah makanya diberi di tengahnya itu lensa pembalik gitu. Itu pemahaman saya sih begitu. Teropong bumi, iya benar, teropong bumi. Kalau teropong bumi selain ada objektif, ada okuler yang persis sama seperti tadi cerita di teropong bintang, di tengahnya itu dikasih pembalik, nih saya sebut aja P gitu ya. Nah, pembalik ini fungsinya betul-betul cuma ngebalikin doang gitu. Tidak memperbesar gitu maksudnya, membalikin doang tuh. Tidak memperbesar. Jadi artinya karena si lensa pembalik ini fungsinya membalik doang, maka konsekuensinya nanti si bayangan dari objektif itu harus jatuh di 2 kali fokus pembalik gitu. Ini nih, segini itu 2 kali fokus pembalik. Nah, dan nanti kan kalau bayangan ada di 2F kan, ini benda dari pembalik ya. Nanti kan bayangannya ke sini. Nah, ukurannya sama lagi kan. Ini jatuhnya 2 kali fokus lensa pembalik lagi. Gitu. Perbesaran nggak ada yang berubah dari teropong kecuali panjang gitu ya. Nah, kalau tadi kan kita udah tahu nih, di sini kan FOB kan, di sini FOK gitu ya, tanpa akomodasi ya. Nah, sehingga yang berubah adalah panjangnya, panjang teropongnya. Ya, itu jadi sama dengan FOB, ada 2 FP, ada 2 FP, jadi kita punya ini 4F pembalik ditambah dengan FOK. Ini tadi yang nanya panjang-panjang udah ya, beres ya? Nah, iya, kenapa minus? Ya, karena saya mau tertib aja sih. Jadi yang minus ini kan memang kebanyakan ya, bukan kebanyakan sih, banyak di antara buku-buku di SMA yang membuang tanda ini gitu. Ya, saya pernah bahas itu panjang lebar kayaknya di grup Telegram. Ini perbesaran linier ya. Perbesaran linier itu memang rumusnya kan S aksen dibagi S kan. Kalau mau lihat angkanya doang tanpa tanda minus, ya boleh dibuang. Tapi jadi kehilangan makna dari gini. Nanti kan ini nanti dapatnya negatif kan si perbesarannya. Nah, itu maknanya apa? Ya, perbesaran akhirnya terbalik itu sih. Kalau saya biasanya konsisten menjelaskan terbaliknya dari situ. Gitu. Itu mudah-mudahan apa namanya? Terakhir contoh soal. Ini populer lah soal-soal begini. Jarak fokus objektif 2 cm, jarak fokus okuler 5 cm, kloroplas. Nah, ini kan bendanya ya, kan slightly bigger than the objektif ya kan. J2 fokusnya, dia bendanya dari 2,2. Jadi kan pasti di ruang 2 gitu ya. Nah, nanti dapat S aksennya kan dari sini ya. Jadi dapat dari sini kita nyari S aksen ya. Nyari S aksen seper fokusnya objektif sama dengan seper S-nya objektif ditambah seper S aksennya objektif. Jadi seper 2 per 2,2 seper S aksen objektif. Jadi kita kalikan aja 11 ya. 11 gitu. Jadi ini jadi 2 per 22 ya. Ini dikurang ini jadi 10, 11 per 22, ini 10 per 22. Objektif. Nanti dapat tuh S aksen objektifnya. Berapa itu? 22 ya, sentimeter. Okulernya situ. Lalu diameter sebenarnya saat dilakukan pengamatan diameter sebenarnya. Jadi ini adalah bayangan berarti ya. Jadi kita cari perbesarannya tadi ya. Tadi kalau mau pakai angkanya aja boleh. Nah, gitu ya. Pengamatan akomodasi maksimum ya. Berarti titik dekat dibagi fokus okuler ditambah 1.
Jadi kita punya ini 22, 2,2, nggak dikasih tahu, anggap 25 dibagi 5 tambah 1 ya. Ini 10, ini berapa? 6 ya? Berarti 60. Jadi 60 kali. Jadi udah tinggal dibandingkan. Ini kan dia bayangannya 60 kali ya. Jadi aksennya itu 60H. Jadi dia 0,6 mm. Ini maunya mikro, berarti 600 ya, mikrometer. Iya bener nggak? 600 mikrometer sama dengan 60 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 10 ya. Gitu. Itu mungkin ya. Ada lagi apa Ibu? Kalau ada lagi disimpan lagi buat besok. Oke, itu mungkin ya untuk hari ini. Ada mudah-mudahan manfaat. Scroll di atas, yang teropong bumi. Teropong bumi, nah ini gini. Maaf ya gambarnya nggak lengkap dan butut gambarnya. Oke, sudah. Kalau sudah kita akhiri ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Sehat terus, semangat terus. Mudah-mudahan lancar persiapan sampai tanggal 24 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Rizky. Oh iya, sama-sama. Ada Pak Ustadz. Yuk, udah mau tidur Ibu.